السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى يوم الأضحية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Pingpong sekolah pingpong cek. Yang imam besar yang pingpong. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، الذي أنعمنا باتباع رسله، الذي أوقانا بأوليائه وأخذ التلقين من وليه. لا إله إلا الله ولله الحمد. Depan pasal isi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. المكرم المحترم شيخنا ومرشدنا وسيلة بيننا وبين الله منقذنا ومنقذنا من ضلاله شيخنا pengarsa Abah atalallahu umrah matta'ana Allahu bituli hayatih wa nafa'ana Allahu bi ulumih wa tayyibana bi karamatih. Al-Mukarramin para wukala'ut talqin, Al-Mukarramin para mubalighin mubalighah, Assalamualaikum. Mukarramin para khodam pangarsa Abah, para putra putu pangarsa Abah. Hadirin ikhwan akhwat yang baiklah. Jawa, Sumatera, Kalimantan, dalam negeri, luar negeri, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita mendapatkan nikmat yang tiada terhingga, diberi petunjuk agama Islam, serta diberi kemampuan untuk belajar mengamalkan syariat Islam
dan juga diberi limpahan ilmu zahir dan batin, sehingga pada Idul Adha hari ini kita sama-sama melaksanakan hari Kamis, melaksanakan salat Idul Adha, melakukan udhiyah. Saudara-saudara kita kurang lebih 4 juta di Makkah sana melakukan manasikul hajj. Dan yang lebih daripada itu semua, kita dipertemukan oleh Allah dengan Al-Mukarram Guru Mursyid Pengarsa Abah, sehingga kita dapat melaksanakan Idul Adha dengan 2 dimensi. Yang pertama dimensi syariah, dimensi lahiriah, dan juga dimensi batiniah. Ini yang sangat menyentuh perasaan saya, sehingga ungkapannya tiada dapat diungkapkan dengan lidah, hanya air mata yang mengalir dari mata kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul bersama saya belajar berkhidmat dengan menyusun sebuah kitab kecil yang kita beri nama Fadailus Syuhur. Dari Zulhijjah muncullah beberapa huruf. Yang pertama adalah Zal. Kita coba mengkaitkannya dengan zikrullah. Zalnya zikrullah. Zu pakai wawu, wawunya adalah wara, yakni apik, teliti, hati-hati, waspada. Alifnya, mari kita belajar berislam, Islam. Kalau cuma memegang agama Islam itu saya kira tidak terlalu sulit, sehingga kita dicatat sebagai seorang muslim. Tapi Islam dalam arti berserah. Dari Idul Adha ada erat kaitan dengan Islam, bagaimana Islamnya Ibrahim, berserah kepada Allah. Sungguh berat ujian bagi Nabi Ibrahim. Beliau ditugaskan pernah di Mesir, di Palestina, dan ditugaskan oleh Allah untuk berkelana melanglang buana ke sebelah selatan, yaitu ke Jazirah Arab, dengan membawa istrinya Siti Sarah. Tapi karena belum dikaruniai anak, beliau diizinkan oleh Allah untuk mengambil istri yang kedua, yaitu Siti Hajar. Tetapi ketika Allah memberikan anaknya, yakni Ismail, terjadi sebagai manusia sedikit selisih antara istri satu dan kedua. Maka Siti Hajar dibawalah ke Wadin Ghairi Zara, ke sebuah lembah batu yang tiada berkehidupan, tiada pohon, tiada air. Yang ada adalah hanya sebuah bangunan batu, yakni Ka'bah. Allah memerintahkan, tinggalkan istrimu. Betapa berat ujiannya, istri tercinta harus ditinggalkan di tempat yang sangat gersang. Beliau berangkat ke luar kelana menaklukkan dakwah Islamnya. Lahirlah Ismail, anak yang didambakan, bayi laki-laki, rambutnya hitam ikal, bibirnya sangat bagus, matanya sangat bagus. Ketika dia ingin menyusu, berat sekali bagi Siti Hajar. Bagaimana beliau harus mencari, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sofa, lari ke marwah, mencari orang yang punya air, ternyata tidak ditemukan. Maka akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Ketika Nabi Ibrahim kembali, datanglah perintah melalui mimpinya. Ismail sudah agak besar, maka Nabi Ibrahim mendapatkan perintah melalui mimpi agar besok
menyembelih anak tersayangnya. Anak yang didambakan laki-laki satu-satunya harus disembelih. Tetapi beliau Islam. Orang seperti saya ngaku beragama Islam tapi belum Islam. Belum berserah sepenuhnya. Bagaimana saya bisa disebut muslim yang baik? Menyerahkan hati kepada Allah saja tidak bisa. Hati ini diserahkan pada dunia terus. Pada jah, kedudukan, kehormatan, dunia, kebendaan, harta, wanita, tahta. Allah diusir-usir terus dari hati saya. Kalau tidak dibimbing oleh guru mursyid, hati ini tentu akan menjadi sebuah tempat batalion setan. La ilaha illallah dari dulu juga sudah punya. Ismudzat kalimatnya lafaz jalalah dari dulu juga sudah mengenal. Tetapi istilah pengersajinan gawas nyentukeunnya, menempatkannya. Ini keuntungan bagi kita sekalian. Kita tidak kultus individu dalam arti negatif. Kita tidak mendewa-dewakan guru, tetapi kita hormat kepada guru itu sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah. Walaupun tentu murid seperti kita banyak keplesetnya. Namanya juga pendidikan. Namanya juga pendidikan. Yang dididik ya orang-orang bodoh seperti kita ini. Seperti saya. Makanya dalam hikam disebutkan min alamatil itimadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Zalal itu biasa kepleset. Menjaga diri kepleset lagi, jaga diri kepleset lagi. Bimbing lagi. Sekian juta murid pengersa Abah tentu banyak yang kepleset. Tapi beliau ditugasi oleh Allah untuk membimbing semuanya tanpa kecuali. Dekat, jauh, tidak ada jarak. Dengan guru mursyid itu tidak ada jarak. Tidak terhalang tembok, tidak terhalang gunung, tidak terhalang laut, tidak terhalang pulau. Tidak ada halangan. Semuanya dididik, dibimbing. Sering saya istilahkan, kalau kamar kita ingin terang, matahari terus menerangi, yang penting buka jendela. Bukalah jendela hati kita, robitohkan hati kita, maka akan besarlah sinar dari Allah melalui mursyid kepada hati kita. Islam. Akhirnya ketika ditanya sang anak, "Nak, berat rasanya aku menyampaikan tugas ini. Ada apa, Ayah? Aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Sang ibu tentu akan berat, anak yang dilahirkan, dihamilkan, dilahirkan dengan berat harus disembelih. Tapi tiga insan takwa ini semuanya Islam, berserah. Saya siap, Nak, melaksanakan tugas dari Allah. Ismail menjawab, "Lakukan, Ayah, lakukan. Saya tidak takut. Kalau itu perintah Allah." Walaupun dengan perasaan berat, Hajar juga memberikan jawaban, "Ya Nabi Allah, wahai suamiku, lakukan saja." Akhirnya sebagai pengganti dari keislaman yang sangat mendalam dari tiga insan takwa ini, maka Allah mengganti kibas langsung dari surga, dibawa oleh Jibril sebagai penggantinya. Ini merupakan simbol bagi kita sekalian. Kita pun dididik oleh mursyid untuk menyembelih sesuatu yang kita sayangi, membuang sesuatu yang kita sayangi kalau memang itu diperintahkan oleh Allah. Ego, kesombongan, tahta,
kebanggaan, kebesaran. Tadi pengersa Ajengan Gaos dalam awal kuliah subuh yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Golib Siregar. Pada awalnya pengersa Ajengan Gaos mengatakan tanggalkan, lepaskan, sembelih sifat-sifat yang tidak baik. Kadang-kadang nempel terus. Bertemu dengan orang selalu ingin kelihatan aku lebih dari kamu. Melihat orang lain selalu ingin menyatakan bahwa orang lain lebih rendah dari kita. Gak enak lihat kelebihan orang. Gak enak, gatel lidah ingin menjelekkan orang. Ini yang perlu disembelih. Orang-orang yang mampu menyembelih sesuatu yang dia banggakan, dia agungkan, maka oleh Allah akan diberi tabdil. Tabdil itu adalah pengganti-pengganti. Apa sih penggantinya? Apakah kita akan diberi kibas, domba besar oleh Allah? Itu simbol, Apa? Wa allaw istaqamu ala tariqah la askainahum ma'an godaqah. Orang yang istiqamah dalam menjalankan suatu tarikah akan diberi ma'an godaqah, pemberian limpahan faidul karomah dari Allah. Itu kibasnya. Mari kita korbankan. Kita mengorbankan waktu untuk datang ke Suryalaya setiap bulan. Mungkin juga mengorbankan kegiatan-kegiatan, mengorbankan harta dan lain sebagainya. Jangan ragu. Pinter berhitung itu bagus, tapi terlalu menghitung juga tidak baik ya. Orang nggak bisa berhitung itu orang yang bisa keliru. Tetapi jangan terlalu berhitung. Waduh, kalau saya tiap bulan ke Suryalaya, mana untuk Baitul Mal lagi? Terima kasih Pak, laporan dari Baitul Mal bulan kemarin sampai 2 juta. Hari ini boleh ditambah jadi 3 juta, boleh. Amin gitu. Ini ngadeg-deg ngeper ngaluarkan 1000 ge. Sembelih tuh, sembelih. Kibas akan diberikan oleh Allah. Ya, yaitu ma'an godaqo. Ini dari Islamnya, dari alifnya. Lamnya adalah lazzatul zikri, kenikmatan berzikir. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Kiai, bagaimana ini? Saya kok rasanya nggak mantep-mantep zikir ini. Saya kira pertanyaan itu mewakili banyak orang dari kalangan ikhwan yang merasa zikirnya belum mantep ya. Betul kan? Bagus, tuh kan. Merasa belum mantap itu bagus karena belum mantapnya dari dulu tapi nggak terasa. Setelah belajar dzikir mulai merasa, makanya bagus. Dan mohon diketahui, terkadang guru mursyid mendidik kita dengan cara itu. Sekali-kali diberi rasa, merasa mantap sekali. Waduh, zikir aku tadi mantap sekali. Aku sampai mampu menangis. Rasanya semua menjadi dekat. Rasanya malakut terbuka. Rasanya jabarut terbuka. Waduh,